saudara duduk, bilang di kiri kanan, saya lupa kalau kemarin ada gempa. Saya lupa kalau kemarin ada gempa. Silakan saudara duduk, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Betul nggak hadirat Tuhan bikin kita lupa yang terlaku dan kita ingat pemeliharaan Tuhan. Sebab hadirat Tuhan membuat kesadaran akan Tuhan jauh lebih tinggi daripada kesadaran akan bencana, saudara ya. Nanti kita akan dengar firman Tuhan bagaimana Tuhan menyesuaikan dengan langkah saudara. Kau lari ke timur, Tuhan ikut ke timur. Kau tunggu, Tuhan tunggu sama-sama kau. Karena Tuhan yang menyesuaikan dengan saudara. Buktinya Tuhan menyesuaikan dengan jam timba air perempuan Samaria jam 12. Dia datangi. Dia tidak bilang pokoknya saya datang jam 7. Kalau kau terada komis, bye-bye. Tidak, disesuaikan dengan jam kedatangan daripada perempuan Samaria itu. Saya percaya Tuhan juga sesuaikan dengan kesibukan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, contoh di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 19, sebelum engkau meninggalkan kota ini, kami tidak bisa buat apa-apa. Siapa itu? Lot dan keluarganya. Jadi selama Lot masih tinggal di Sodom, api belum turun. Nanti Lot keluar, baru api turun. Nanti Lot keluar. Jadi saudara-saudara, mau kau tidur di tenda kah, di ruang tamu kah? Ada beberapa keluarga yang mereka bilang malam ini semua kita tidur di ruang tamu, ternyata tidur di kamar. Dan anak-anak langsung bikin video. Ya puji Tuhan kami keluarga lagi camping. Yeah. Nah saudara-saudara ternyata ada anak-anak yang menjadikan itu sebagai kesukaan. Sementara orang tua ketakutan saudara ya. Makanya Tuhan berkata belajarlah dari anak-anak karena mereka yang punya kerjaan surga. Betul tidak? Saudara tahu cucu saya di rumah tiap kali ada gempa dia bilang, opa berapa koma? Bayangkan saudara ya, itu kecil sih sudah tahu berapa koma. Saya bilang kau belajar dari mana? Tiap kali goyang, opa berapa koma ini? Memangnya kau sudah tahu koma-koma? Iya 3 koma, 5 koma, 4 koma. Bahaya, masih TK sudah tahu berapa koma saudara ya. Nah saya berdoa supaya saudara-saudara punya ketenangan seperti anak-anak. Kenapa? Karena seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Itu yang Tuhan mau lakukan buat Yerusalem, makanya dia mengasihi. Satu ketika ada seorang petani yang membakar ladang, saudara. Begitu ladangnya selesai terbakar, dia kaget dan terkejut karena ada seekor induk ayam yang terpanggang di tengah-tengah ladang yang dia bakar. Dia sementara menyesal, tiba-tiba dari dalam bangkai induk ayam itu keluar anak-anak ayam. Rupanya lahan itu hanya membakar induk ayamnya. Sementara anak-anak yang berlindung di dalam induk ayam itu terselamatkan. Sudah tahu 2000 tahun yang lalu, semua murka Tuhan telah membakar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya kita semua hari ini terselamatkan dari semua bencana dan semua malapetaka. Pegang perjamuan yang ada di tangan kita, pastikan saudara sudah dapat roti dan anggur. Tadi pagi saya bersaksi ada seorang guru, anak hamba Tuhan yang mengajar di sebuah kelas. Lalu satu ketika ada muridnya yang tidak hadir. Ya biasa orang kalau tidak hadir absen pasti sakit, pasti halangan. Jadi dianggap biasa. Tapi sore hari waktu dia berdoa, saudara-saudara, tiba-tiba wajah murid ini termungyang-nyang. Lalu dia mulai berdoa, Tuhan saya tidak tahu apa yang terjadi di murid ini, tapi wajah ini muncul, saya berdoa dan saya percikan darah Yesus buat murid ini. Saudara 3 hari kemudian murid ini muncul di kelas dan heboh kelas itu, kenapa? Lewat murid ini penculikan anak tertangkap. Rupanya anak murid ini sudah dibius dan dijemput untuk dikorbankan karena menambah ritual mereka, menambah ilmu gelap mereka, mesti buat ritual pengorbanan anak, saudara ya. Lalu pada waktu pendeta ini atau guru ini sementara berdoa, itulah waktu di mana mereka mulai melakukan ritual. Mulai dibunyikan kerincing, tungtang, sudah mulai dibuat ritual, sudah mulai. Tiba-tiba si imam ini yang akan menyembelih anak ini, dia berkata begini, dewa tidak mengizinkan kamu. Itu waktu tepat di mana sang guru sementara memercikan darah Yesus buat anak ini. Saudara-saudara, akhirnya kalau sudah pernah dengar cerita tentang pembunuh berantai yang pernah terjadi di negara Singapura, Adrian Lim, ya akhirnya dia ditangkap karena darah Yesus memberikan perlindungan buat saya dan saudara. Nah, kemarin saya menelpon seorang dan saya berkata, ayo baca Mazmur. Saya tidak tahu keadaannya, tapi begitu saya bilang, ayo kita baca Mazmur 121. Dia bilang, Bapak berarti malam ini saya bisa tidur enak ini. Emang kenapa? Saya sudah bisa tidur Bapak. Saudara, tadi pagi dia datang gereja, dia bilang, Bapak tadi malam saya tahu ada gempa atau tidak, saya tidur bangun enak sekali. Lalu saya bangun dan bilang ada gempa 3 kali dan saya bisa tidur enak sekali. Ya, tiap kali ada gempa berapa skala Richter. Lalu kita mulai lihat tembok-tembok ini, tembok dia runtuh kah tidak ini ya. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Sebagai ambasador atau duta besar kerajaan surga, Tuhan kirim semua fasilitas surga untuk menjaga melindungi saudara karena saudara adalah penyampai bibir atau bibir Tuhan di muka bumi ini. Saudara bisa lihat duta besar yang dikirim oleh negara kita, itu disertai dengan fasilitas pengamanan yang luar biasa. Kenapa? Itu negara Indonesia di negara lain. Jadi saudara-saudara, kalau saudara pernah mengunjungi negara, saudara bisa lihat, saudara kunjungi 1 kali kita punya duta besar kedutaan atau saudara bisa lihat, itu semua fasilitas, semua perlindungan keamanan ada di sana.
Karena kita mewakili negara di mana kita berada. Saya berdoa saudara supaya sudah mengerti bahwa sejak kita percaya Tuhan, kita mewakili kerajaan sorga di Jayapura. Kita mewakili kerajaan di atas segala yang tidak terganggu oleh resesi, yang tidak terganggu oleh krisis di Jayapura. Jadi kalau saudara takut khawatir, saya khawatir jangan-jangan saudara mewakili negara yang salah, saudara ya. Pastikan saudara mewakili kerajaan sorga di muka bumi ini, engkau akan tenang karena semua fasilitas sorga diberikan buat saudara. Mazmur 121 berkata, Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan meluputkan engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Jadi waktu kau keluar, kau masuk, Tuhan akan menjaga dan memberikan perlindungan. Sudah tahu sesudah gempa yang cukup besar, ada gempa susulan. Tiap kali dia goyang saya kaget. Oh kamu lagi, dah sama tidur. Soalnya kalau bangunan runtuh, puk, Tuhan bilang, Tuhan kenapa saya sudah di surga? Gempa tindis kota tadi, selesai saudara ya, selesai, langsung di surga saudara. Amin, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyertakan keturunan, nanti kita akan belajar itu. Mari saudara angkat roti. Pastikan hari ini saudara pulang dengan terima berkat Tuhan karena waktu dua orang yang begitu kecewa putus asa pengharapan mereka ambruk, melihat keadaan krisis yang terjadi, melihat usaha yang mulai turun. Mereka bilang bagaimana ini hidup kita nih, kita harap dia supaya dia akan tolong kita, tapi kenapa dia disalibkan? Lalu Tuhan mulai menceritakan tentang dirinya mulai dari kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan terakhir kitab Mazmur di kamar loteng Yerusalem. Hari itu begitu mereka makan, saudara-saudara, mata mereka terbuka. Saya berdoa, mata saudara terbuka sehingga tidak melihat kecelakaan tapi melihat perlindungan, tidak melihat penyakit tapi melihat kesembuhan, tidak melihat kebangkutan tapi melihat pemulihan yang luar biasa, tidak melihat pangkatmu direbut orang tapi dilihat promosi dari Tuhan terjadi, tidak melihat ketidakadilan tapi melihat kebenaran yang Tuhan berikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Obah anggur roti di tangan kami menjadi dagingmu. Waktu kami memakannya mata kami terbuka, kami melihat pengharapan, kami melihat pertolongan, kami melihat janji Tuhan yang luar biasa, dan kami tahu di dalam berkat Tuhan, di dalam pengharapan akan janji Tuhan, kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami juga mendapat bagian yang sama. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita bersekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kitab Kolose 1 ayat 20. Ia telah memperdamaikan segala sesuatu, rumah, mobil, aset saudara, bukan cuma saudara, bahkan semua yang saudara punya, segala sesuatu dengan darah perdamaian, dengan darahnya. Kami percikan darah Yesus buat anak-anak kami, keluarga kami, rumah kami, mobil kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Di mana darahmu tercurah, terorak, di sana ada belas kasihan, ada perlindungan. Rumah orang Israel ada sukacita, rumah orang Mesir ada tangisan, rumah orang Israel ada perlindungan karena ada tanda darah. Dan hari ini kami percaya ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Satu orang benar dalam pesawat, sisi pesawat diselamatkan. Satu orang benar dalam kapal, sisi kapal diselamatkan. Satu orang benar dalam mobil, sisi mobil diselamatkan. Satu orang benar dalam rumah, sisi rumah diselamatkan. Bahkan 2-3 orang yang pergi ke soar diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan darah itu nyawa, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami telah diambil alih dan diganti dengan pikiran Kristus, kehendak Kristus di dalam kami. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Semua pelanggaran sudah diampuni, rasa tertuduh, rasa bersalah sudah dipakukan di atas kayu salib. Hari ini engkau orang benar, orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang tumor sudah sembuh, yang kista sudah sembuh, yang miom sudah sembuh. Karena hasil diagnosa dokter itu fakta, bukan kebenaran. Fakta sementara, kebenaran kekal selama-lamanya. Bisa bilang amin? Aduh, ini saya harus memogram Pak, karena untuk make sure bahwa stadium yang saya punya ini benar-benar ada. Dan dikatakan dokter bisa menyebar kemana-mana. Kita tidak bicara penyakit, kita bicara kesembuhan. Kenapa? Cancer saudara mau stadium 1 sampai stadium 4 pun itu fakta, bukan kebenaran. Kebenaran berkata oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat singer, pemain musik, dan semua yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama dulu Alkitab kita.
Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 21, Yohanes pasal 21. Nah, kitab yang terakhir dari Injil Yohanes adalah pasal 21 antara ayat 19 dan ayat 20. Saudara bisa lihat di antaranya ada judul atau perikop dan kita akan baca perikop yang cuma 4 kata, ya. Tidak bisa ditampilkan karena di Alkitab elektronik di belakang tidak ada judulnya, Saudara ya. Kalau di Alkitab kertas ada. Ya, di Alkitab kertas ada, di Alkitab elektronik juga ada kalau nggak salah ya. Di antara ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ada judul atau perikop yang cuma 4 kata dan kita akan baca bersama-sama judul itu sesudah saya menghitungnya sampai 3. Yohanes 21 di antara ayat 19 dan ayat 20 judulnya kita baca 1, 2, 3. Murid yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, murid yang dikasihi Tuhan. 4 kata ya, murid yang dikasihi Tuhan. Cuma 4 kata saja judulnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, jangan salah baca, karena ada banyak orang membanggakan perbuatannya kepada Tuhan, pelayanannya yang luar biasa. Saya ingat Elia pernah bangga dengan Tuhan, semua mundur tinggal saya. 1 Raja-Raja 11 mencatatnya, dia banggakan semua pelayanannya Tuhan, semua sudah mundur tinggal saya. Dan akhirnya dia bilang, Tuhan saya mati saja. Karena orang yang membanggakan perbuatannya kepada Tuhan itu tidak sekuat dengan orang yang membanggakan kasih Tuhan terhadap dia. Sudah mengerti ya? Petrus adalah orang yang membanggakan kasihnya kepada Tuhan ketika Tuhan berkata dalam Matius 26 malam ini, semua kamu imannya akan tergoncang. Lalu Petrus berkata begini, dengar ya, biar semua tergoncang, Satra tergoncang. Biar semua lari, Satra lari. Dia nomor 1 yang menyangkal Tuhan. Dari semua murid dia nomor 1 yang menyangkal Tuhan. Sementara Yohanes yang menulis kitab ini, dia bangga dengan kasih Tuhan terhadap dirinya. Dia masih berdiri sampai di depan salib, di mana Tuhan disalibkan. Yang lain lari bersembunyi. Dan Tuhan masih berdialog dengan Yohanes. Ini ibumu, ibu, ini anakmu. Sampai di depan salib, Yohanes masih ada di sana. Orang yang membanggakan kasih Tuhan terhadap dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Bisa bilang amin? Pokoknya jalani saja. Tidak takut. Hari kemarin hancur, hari ini Tuhan bisa pulihkan. Karena Tuhan bisa merubah dalam 1 hari, karyawan menjadi bos dan bos menjadi karyawan. Tidak ada yang sulit. Hari ini si Ruth masih petik-petik gandu jelai di kebunnya Boas. Dia bukan pegawai terdaftar, bukan honorer lagi saudara ya. Pegawai yang tidak diperhitungkan. Karena orang miskin itu hanya bisa mengambil sisa-sisa panen. Jadi kalau orang Israel panen itu nggak boleh dihabiskan semuanya. Begitu juga pohon anggur, begitu juga pohon zaitun. Terus tidak boleh kamu goyang pohonnya sampai buahnya jatuh semua. Ya, petik dan sisakan. Bahkan Boas berkata, sengaja buang-buang sedikit buat Ruth setelah dia tahu Ruth ini adalah menantu daripada Naomi. Saudara, dalam waktu singkat, Ruth menjadi bos dari semua orang karena dia jadi nyonya Boas. Orang mungkin berkata begini, kemarin saya masih sengaja buang-buang sedikit jelai buat dia, kenapa sekarang saya mesti tunduk kepada perintahnya? Tuhan bisa robah seorang yang tidak terdaftar sebagai pegawai pun bisa menjadi bos. Dan Tuhan bisa robah bos menjadi pegawai. Siapa itu? Yusuf. Hari ini dia masih menjadi pegawai, pembantu daripada Potifar. Tapi ketika dia menafsirkan mimpi dan dia memberikan jalan keluar kepada Firaun, berikan 1/5 dari seluruh hasil selama kelimpahan 7 tahun ini untuk ditimpun atau dimasukkan dalam perbendaharaan negara. 1/5, 20%. Ini entrepreneur, ya. Saudara-saudara yang kerja di pekerjaan konstruksi dan sebagainya, jangan lupa begitu termen cair 1/5 simpan supaya berikut kerja ada modal. Ya, kita ini habis semua setengah mati pinjam-pinjam, Bapak tolongkah saya mau mulai kerja baru ini. Ini Alkitab so ajar dari dulu sudah ya. 1/5, minimal 1/5, 20%. Ya, harus di saving. Begitu selesai termen, Singapura, Hong Kong, balik, pinjam lagi saudara ya. Kapan kita majunya? Karena kita tidak tahu firman Tuhan ya. Hari ini saya kasih tahu, ini prinsip entrepreneur saudara ya. Jadi jangan dihabiskan semuanya, 1/5 disimpan. Lalu Firaun berkata, siapa lagi yang berhikmat selain kau? Lalu Firaun mengangkat dia bukan menteri koordinator, tapi menteri di atas segala menteri. Kalau menteri koordinator hanya mengkoordinir beberapa kementerian, 3K, 4K. Tapi ini dia koordinator di atas seluruh kementerian, termasuk Potifar. Karena Potifar ini kepala pengawal raja.
yang diangkat mungkin oleh Menhan, kira-kira begitu saudara ya. Dan sekarang Menhannya pun harus tunduk kepada Yusuf. Dan raja berkata, arak orang ini, beginilah orang ini diperkenalkan. Sekarang dia jadi orang nomor 2 sesudah saya. Dan raja berkata, cuman kursi ini atau tahta ini yang membuat kita berbeda. Tidak ada orang yang bisa melakukan apa-apa. Tidak ada orang yang bisa ambil keputusan tanpa seizin Yusuf. Sudah bisa bayangkan? Sampai menteri-menteri pun tidak boleh buat lapor Yusuf. Dan waktu proses perarakan, saya percaya Potifar terlibat di dalamnya. Karena dia kepala pengawal raja. Hormat, hormat. Dalam hatinya dia berkata begini, ini tidak salah, ini saya karyawan ini di belakang ini. Kenapa sekarang saya yang bawa kereta dan dia yang ada di atas? Harusnya saya yang di atas dan dia yang bawa kereta. Kenapa ini terbalik, saudara ya? Langsung mungkin pulang si Potifar lapor sama istrinya, Mama masih kenal Yusuf. Oh ya, kenapa? Sudah dihukum mati belum? Itu terlalu kurang ajar itu. Bukan dihukum mati. Terus apa? Papa baru pulang arak dia ini. Maksudnya sekarang dia jadi bosnya Papa. Itu Potifar Bubini pucat, pasti habis ini. Coba kau buka berkas tahun sekian tentang saya yang difitnah masuk penjara. Lapis Potifar dan istri masuk penjara, saudara ya. Tapi semua posisi yang Tuhan berikan buat kita bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyatakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang salah dengan posisi. Silakan sudah minta, Tuhan kalau saya cuma di sini saya tidak bisa buat kebijakan. Tapi kalau saya di situ saya bisa buat kebijakan untuk kepentingan banyak orang. Itu yang benar. Kenapa kamu cari posisi itu? Fasilitasnya banyak. Mobil dinas 3, ajudan 2, rumah dinas. Oh, itu salah. Kalau sudah minta posisi, karena Tuhan berkata begini, silakan. Waktu Tuhan memberitakan tentang pemberitahuan yang ketiga kali. 4 kali Tuhan menyatakan pemberitahuannya. Pemberitahuan pertama, itu Petrus tarik Tuhan ke samping. Kok jangan bicara-bicara itu Tuhan berkata, nyala iblis daripadamu. Kenapa? Karena mereka tidak punya konsep Mesias harus mati. Sebab mereka punya konsep Mesias harus datang untuk membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Sebab apa? Kalau dia mati, tidak beda dengan Mesias-Mesias yang pernah datang dulu. Kan ada banyak orang yang datang menyatakan Mesias. Barkoba salah satunya. Barkoba itu dilantik sebagai Mesias. Dikejar sama Romawi, dipelintir. Mati, saudara ya. Lalu konsep tentang Tuhan harus mati itu tidak ada di pikiran mereka. Kau jangan bicara itu, kita terhadap konsep kau mati. Makanya saudara sampai di Taman Getsemani pun Petrus masih bertindak. Begitu mereka datang menangkap Tuhan, Petrus tarik pedang, lalu dia mulai potong, lalu dia berkata, kau terikut saya ini, ketemu mulai ini. Yesus tidak boleh ditangkap, Yesus tidak boleh dia sudah mulai ini. Dan dia lihat, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang akan mati dengan pedang. Dia tidak bisa terima. Sampai di hari di mana Tuhan membawa mereka ke Bukit Zaitun, Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Sebelum Tuhan terangkat ke sorga, Petrus masih tanya, kapan engkau memulihkan kerajaan ini Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, mengenai waktu dan masanya, kamu tidak perlu tahu, hanya Bapa yang tahu. Tuhan tidak menyangkal, itu pasti terjadi. Tuhan tidak bilang, itu tidak terjadi, tidak. Mengenai waktu dan masanya, kamu tidak perlu tahu, Bapa yang tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samarinda sampai ujung pandang. Masih tidur kah? Sudah bangun semua saudara. Saya tahu saudara kurang tidur karena takut gempa saudara. Dan memang ibadah itu tempat yang paling enak untuk tidur saudara. Tapi tolong jangan sekarang, nanti di rumah sebentar saudara. Ya, jangan dulu. Karena apa saudara-saudara? Memang firman Tuhan itu selalu membawa ketenangan. Saudara yang susah tidur bilang, datang di pendeta Nobel sana, kok kalau dengar dia khotbah pasti kok tertidur, saudara pasti. Tapi saudara-saudara itu tanda bahwa saudara sementara dilanda dengan ketenangan yang luar biasa. Saya kalau diundang khotbah di instansi terus ada orang tidur, saya langsung kasih pelan saya khotbah dan saya bilang, tolong jangan dibangunkan. Ini tanda bahwa suara Tuhan memberikan ketenangan. Karena buat saya lebih baik dia tidur di rumah Tuhan daripada tidur di rumah atau saudara ya. Tapi saya tidak izinkan saudara tidur sekarang saudara ya. Bilang di kiri kanan, bangun, ada berita penting ini. Ada berita, bukan berita gempa, berita penting saudara ya. Bangun, ada berita penting. Sampai sebelum Tuhan naik ke sorga, Yohanes, Kisah Rasul pasal yang pertama, Petrus masih nanya, kapan engkau memulihkan kerajaan ini? Mengenai waktu dan masanya, hanya engkau tidak perlu tahu, Bapa yang tahu. Kamu akan menerima kuasa, ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dong asik di Yerusalem. Wow, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka. Mereka lupa, Yudea juga, Yudea. Saudara-saudara, mereka lupa ada ujung bumi.
Karena dong lupa terlalu asik, dong pu lagu kesayangan itu ini. Tiap hari dong nyanyi di Yerusalem. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Sementara Tuhan bilang jangan lupa ada Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Dong lupa, ku ingin tetap di sini. Nah ini ada pendeta yang khotbah pelayanan di penjara. Habis pelayanan saudara-saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maukah saudara menerima dia? Tetap menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia ajak, mari bagi berdiri. Terus mereka nyanyikan pujian ini dari awal. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Semua narapidana nyanyi. Memenuhi sekeliling. Dong nyanyi lebih kencang lagi. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan hidupku. Ku ingin tetap tinggal begitu refrain. Cuma pendeta sendiri yang nyanyi, terada napi yang nyanyi. Dong bilang, Tuhan mau tinggal di sini, saudara. Tuhan mau di sini lama-lama. Jadi begitu, ku ingin tetap di. Terada napi satu pun yang nyanyi, saudara ya. Karena dong mau tinggal di situ, saudara. Haleluya. Amin. Dong lupa, tempat lain harus pergi. Lalu saudara baca Kisah 8 ayat 1. Kalau kau lupa Kisah 1 ayat 8, Tuhan akan pakai Kisah 8 ayat 1. Lalu timbullah penganiayaan, sehingga mereka tersebar ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali-sekali memang penderitaan diperlukan untuk orang yang tuli itu dengar firman Tuhan, saudara. Kau sudah dengar Tuhan bilang. Nah saudara-saudara dengarkan bahwa untuk memenangkan Yerusalem, Yudea, Samaria, tidak perlu saudara pakai ayat firman Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang orang yang pakai ayat firman Tuhan, dia bangga pengetahuannya tentang Alkitab. Secara tidak langsung dia bilang, saya tahu semua Alkitab, kau mau berdebat apa? Sekarang saya sudah tahu. Jadi saudara, firman Tuhan yang saudara dapat hari ini bukan dipakai untuk bahan perdebatan. Oh, saya tidak bisa jawab dia kemarin. Ini tadi pendeta Nobel Sohotbah nih, panggil dia, ketong dua pokok hajar. Siapa yang bisa? Bukan, firman Tuhan itu bukan dipakai untuk membenarkan saudara punya diri, bukan. Firman Tuhan itu yang membenarkan saudara di hadapan Tuhan sehingga saudara hidup sebagai orang benar dan menjadi berkat tanpa bicara kata-kata. Saudara, ayat-ayat terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Amin. Ada seorang ibu yang tinggal di sebelah rumah kos-kosan. Dan dia punya doa satu saja. Tuhan, sebelum orang ini mengakhiri masa kontrak, dia pasti percaya kepada Tuhan. Dan sudah tahu dia bukan bawa Yohanes 3:16. Tapi dia bawa hidupnya sebagai duta besar kerajaan surga. Setiap kali ada penghuni baru yang datang, dia akan datang dengan teh dan kopi dan mangkuk dan gelas. Lalu dia berkata begini, saya tahu Bapak dan Ibu belum punya waktu untuk memasak air dan untuk menyiapkan kopi. Saya bawa kopi untuk Bapak dan Ibu. Mereka kagak, aduh terima kasih Bu. Dong tanya-tanya, siapa dia begitu baik, ya, begitu baik. Sebelum dia pulang dia bilang begini, tolong jangan dicuci, karena saya tahu Bapak dan Ibu belum punya waktu untuk cuci piring, barang-barang saya belum diatur. Nanti 1 jam sore saya akan datang ambil. Begitu sore dia datang ambil, dia bilang begini, nanti kalau Bapak Ibu mau perlu barang-barang kebutuhan, di pojok sana ada toko yang menjual semua. Itu cuman memberikan pelayanan sederhana. Sebulan kemudian orang-orang nih ikut ibu nih pergi ke gereja. Kenapa? Karena dia adalah duta besar kerajaan surga yang mencerminkan siapa kerajaan yang dia tinggal di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu jangan pusing dengan yang ada. Mari kita tahu, kita gali panggilan kita. Karena semua saudara punya panggilan yang berbeda. Kalau saudara urus panggilan saudara, saudara tidak akan terjebak dengan membandingkan diri dengan orang lain. Saya lihat dia tuh, baru usaha ini 5 bulan, bisa beli rumah. Ayo kita main yuk, kita main kripto yuk, kita main ini yuk. Semua game over saudara ya. Tuhan berkati saudara tidak dengan cara yang sama. Selalu 10 masalah yang sama, Tuhan punya 10 jalan keluar yang berbeda. Amin. Tidak usah ikut, apalagi kalau tidak ada damai sejahtera. Sebab apa? Kalau saudara lakukan itu untuk keinginan menjadi kaya, banyak orang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tapi lakukanlah, mungkin kau cuma punya pisang di rumah. Tuhan bisa pakai pisangmu untuk melakukan perkara yang luar biasa. Sudah tahu yang jual-jual pisang goreng itu? Dong pergi luar negeri, gimana? Kerja apa? Jual pisang goreng. Bayangkan saudara ya. Tambah lagi dengan berkat Tuhan, pica-pica saudara ya. Kenapa? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ada seorang janda yang terlilit utang luar biasa sampai anaknya mau diambil sebagai tebusan. Penagih-penagih hutang sudah datang. Dia kirim pesan buat Elisa. Elisa, kau ingat toh, sapu suami itu kan kau teman pelayanan. Kau tolong saya kak.
Elisa tidak bilang begini, grup hamba-hamba Tuhan kau dengar, ini sapu nomor rekening tolong kirim, ada ibu yang dalam persoalan kita galang dana yo. Tidak saudara ya, bahkan Elisa tidak datang di rumahnya pun tidak. Cuman bilang ada apa di rumah? Ada buli-buli isi minyak. Saudara kalau pergi ke bank untuk minta kredit, anggunannya apa? Tanah dipertemukan. Anggunannya apa? Rumah akan dihitung, ditakisasi. Kalau anggunan minyak goreng, saudara, nggak ada yang mau. Belanga goreng, Pak, saya mau kasih anggunan belanga. Itu orang bang bilang, ini orang Sugila pulang, tidak menerima anggunan belanga goreng. Tapi anggunan belanga goreng masih bisa di sorga, saudara ya. Masih bisa di sorga. Ada apa di rumah? Sofa. Sofa dong, so angkat nomor 1. Spring bed. Apalagi kita tidur di batu sekarang. Motor Mio. Itu nomor 1 yang doang angkat. Terus ada belanga goreng dengan minyak sedikit. Pinjam jerigen. Jadi ternyata kita punya sesuatu yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi mujizat, asal kita percaya. Tidak perlu dari orang lain. Saya suka kerja, ini saya lagi susah, terada yang bantu saya. Padahal saya cuma minta token listrik saja. Lalu mulai kecewa, saudara. Ternyata saudara punya yang bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaan. Simpson tidak ketemu M16, tidak ketemu mortir, rahang keledai. Dan dia bisa memenangkan pertempuran hanya dengan rahang keledai. Seluruh orang Filistin diratakan cuma dengan rahang keledai. Saya tahu, saudara ada punya rahang keledai dan buli-buli berisi minyak. Bentuk apapun saudara punya, tinggal kita bilang, Tuhan, saya mau bikin apa dengan barang ini. Tuhan bisa berkati saudara dan Tuhan bisa selesaikan utang saudara. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin? Tapi kalau utang sudah lunas, jangan bikin utang baru lagi saudara ya. Tuhan bukan pengambil, Tuhan itu pemberi. Kasih bukan pengambil, kasih pemberi. Lalu ada orang berkata begini, apa yang dikatakan oleh Ayub, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan Tuhan yang ngomong, Ayub yang ngomong. Tapi kasih tidak pernah mengambil. Bahkan yang dicuri oleh iblis pun, Tuhan siap menggantikannya. Haleluya, yang iblis curi ganti 7 kali lipat. Dan Tuhan betul yang mengganti apa yang hilang di Ayub. Ya, kalau Tuhan ambil, masa diambil, dia ganti, diambil. 2 kali lipat kekayaan Ayub dikembalikan. Sudah tahu? Yang ambil siapa? Iblis. Oke, semua dalam kuasamu tapi nyawanya berharga. Dia ambil untanya, dombanya, anak-anaknya. Bukan Tuhan yang ambil. Tuhan itu pemberi. Jadi siaplah, bawalah berkas-berkasmu dan bilang, Tuhan ini aku. Aku siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena orang yang menerima dari Tuhan itu jauh lebih kuat daripada orang yang mau berbuat buat Tuhan tanpa sadar pemberian Tuhan yang luar biasa ada pada dia. Ini saya susumbang tadi ini. Saya ini jadi seolah-olah dia yang hebat. Dia lupa yang ada pada dia di dompetnya, di rekeningnya itu pemberian Tuhan. Yohanes pernah didatangi oleh murid-muridnya. Guru, orang yang kau baptis sekarang dia juga sudah melakukan pekerjaan yang sama. Kalau ada orang buka usaha yang sama di samping tempat usaha saudara, jengkel enggak? Kurang ajar, nih saya dulu bikin air, saya minta izin sama dia, saya sudah beli galon banyak, dia buka lagi sama seperti saya. Tenang, berkat masing-masing saudara beda. Ada jemaat yang bilang begini, Bapak, saya punya toko ini dulu lancar dan sekarang ini ada orang yang mau buka seperti saya. Terus saya tanya, yang kamu alami omsetnya kurang atau nambah? Nambah Pak. Lah iya, itu buktinya bahwa mau buka kiri kanan, tidak ada masalah. Saudara lihat, pergi ke Glodok, pergi ke Jakarta, toko handphone semua. Terada yang baku ini iri. Ini kok baru buka gelon di sebelah kopo gelon saja khusus setengah mati, jantungan, akhirnya masuk ICU, bodoh kok ya. Toh, tenang saja Tuhan. Pelanggan kau yang kirim, dan kalau saya punya banyak, saya akan bagi buat dia. Petrus waktu diberkati, sini, hampir tenggelam di sini. Saya ingat di Semarang, ada pendeta yang mulai pelayanan di samping gereja besar. Karena gereja ini saudara-saudara, banyak orang datang, sementara di pendeta yang baru mulai pelayanan ini, tidak ada jemaat, masih sedikit. Halaman parkirnya dipinjam sama gereja besar. Boleh enggak kami pinjam halaman? Silakan. Saudara, dia awal mula cuma kasih pinjam tempat parkir. Jadi semua orang pergi ke gereja seberang, parkir di seberangnya dia. Lama-lama orang yang parkir bilang, ini apa? Gereja, gereja. Saudara, minggu berikut ada yang bukan cuma parkir mobil, langsung masuk ke dia. Lama-lama, akhirnya dia menjadi gereja terbesar, yang sampai di sebelah yang besar jadi kecil, dia jauh lebih besar. Dan sekarang ada yang namanya Holy Stadium di Semarang. Sudah tahu siapa pendetanya? Itu dimulai dengan lahan parkir yang dipinjamkan buat gereja besar. Jangan pelit. Bahasa Ibraninya mendit, saudara. Karena orang pelit itu
sulit menerima apa yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan sudah siapkan, tapi karena dia pelit, biar dikasih berlimpah-limpah, datang kosong, pulang kosong. Tapi orang yang menabur, engkau akan bawa pulang berkas-berkasnya. Karena tangan yang di atas selalu lebih diberkati pada tangan yang di bawah. Waktu saudara menabur, itu tangan yang di atas. Begitu panen terjadi, saudara bisa tuai panen itu. Tapi kalau saudara cuma begini saya saudara, terima-terima, maka biar saudara punya tangan di atas panen, kau tidak bisa bawa pulang berkas-berkas karena kau tangan posisi salah. Tapi kalau kau tangan posisi benar, begitu tumbuh, ambil. Begitu panen, ambil. Begitu panen, ambil. Kita ini begini terus, makanya mau panen tidak bisa saudara ya. Wih, kelimpahan di mana-mana, kenapa dia diberkati? Kita tidak bisa bawa pulang. Mazmur 126, ia akan pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Jadi kita hari ini Mazmur sebanyak ini sudah ya. Mazmur 121. Nah, saudara bisa lihat, murid yang dikasihi Tuhan. Sama-sama katakan murid yang dikasihi Tuhan. Jadi Petrus bukan memenggakkan kasih Tuhan terhadap dia, tapi kasihnya kepada Tuhan. Saat akan mundur. Yohanes bukan memenggakkan kasihnya kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada dia. Ada 5 kitab yang ditulis oleh Yohanes. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Hampir semua murid-murid Tuhan disiksa, ada yang langsung mati, ada yang tidak mati. Ya, Lukas diikat dengan 4 ekor kuda di kedua kaki dan kedua tangannya, lalu kuda itu dilarikan ke 4 penjuru mata angin, dagingnya terkoyak, prak, mati sudah ya. Tapi mereka mati sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, sudah tahu, dan salah satu murid yang berusaha dihukum mati dengan digoreng adalah Yohanes. Sejarah gereja mencatat mereka buat kuali besar dan isi minyak goreng kasih mendidih dan goreng Yohanes. Orang biasa goreng Kentucky, chicken nugget, ini goreng Yohanes, saudara ya. Goreng Yohanes. Kok pernah digoreng-goreng di kantor? Tadi Sindom bilang, sana, saya bisa ya. Terima kasih Tuhan. Saya sementara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan stres. Begitu dong suruh sana suruh sini, tahu nggak? Kau sementara diperkenalkan dengan banyak orang. Kalau dong langsung urus, kau cuma kenal 1 orang. Tapi kalau dong pimpung, puji Tuhan. Saya ini jadi kenal bagian ini, saya kenal bagian ini, bagian ini, bagian ini. Dan saya bisa tolong orang lain, dong langsung ke sini, ini paling top. Sudah lihat, engkau jadi perintis daripada engkau yang dirintis oleh orang lain. Jadi jangan bersungut. Yohanes pernah digoreng, teramati-mati. Akhirnya mereka angkat, buang di Nusa Kambangannya waktu itu, Pulau Patmos. Pulau Patmos itu Nusa Kambangan. Kita Indonesia. Di tengah di pinggir pulau itu ada koral yang sangat tajam yang didiami oleh hiu-hiu pemangsa yang untung-untungan kalau mereka lari selamat, tidak ada yang pernah lolos. Dan sudah tahu cara memberikan ransum buat para narapidana di Pulau Patmos. Oh, para petugas hanya membuang ransum itu di laut, lalu mereka berenang untuk mengambil itu. Kalau selamat, haleluya. Kalau tidak, hiu yang bersukacita. Ya, begitu berenang, hiu bilang terima kasih Tuhan buat makanan yang kau sediakan buat kami hari ini. Gitu. Saya ingat ada pemburu Kristen, berburu beruang sepanjang hari sampai tengah hari dapat. Akhirnya dia dapat satu sungai yang mata airnya begitu jernih dan dia sudah kehausan. Dia sandarkan senjatanya di batang pohon, lalu turun 5 langkah ke sungai untuk minum air. Begitu dia sampai di sungai, beruang keluar, saudara ya. Dia mau pergi ke senjata tidak sempat. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, robah beruang ini jadi beruang Kristen Tuhan. Tiba-tiba beruang kaget, beruang berlutut. Terima kasih Tuhan buat makanan yang kau sediakan hari ini, saudara. Saudara-saudara, ketika kita membanggakan kasih Tuhan terhadap kita, kita bisa bertahan sampai ke akhir. Dan saudara tahu, yang menulis kitab Wahyu adalah Yohanes di Pulau Patmos. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yohanes tentang Yesus Kristus. Itu di Pulau Patmos. Dan dimulai dengan 7 gereja di dalam Wahyu 1 dan Wahyu 2 ya. Efesus, Philadelphia, Tiatira dan sebagainya. Sampai Smyrna itu ada Laodikia, ada di sana. Ada 7 jemaat. Jadi 7 jemaat dengan macam-macam karakter, 7 surat yang diberikan. Jadi gereja itu tidak bisa diuniversalkan. Masing-masing gereja punya warna tersendiri. Kalau gereja itu universal, Tuhan kirim satu gereja saja, satu surat saja. Tapi dia kirim kepada setiap orang. Masing-masing saudara spesial. Sidik jari saudara saya tidak sama dengan yang lain. Jadi berhenti membanding-bandingkan dengan orang lain. Berkat Tuhan atas saudara beda. Janji Tuhan atas saudara luar biasa. Bagaimanapun caranya, tetap Tuhan tidak bisa buat agenda di luar kasih-Nya. Amin. Nah, mari kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Ini yang ditulis oleh Yohanes. Sebentar lagi kita selesai.
1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16 ya. Puji Tuhan. Saya percaya malam ini saudara pulang tidur nyenyak, saudara ya. Haleluya, tidur enak. Tidak usah tahu. Kita telah mengenal dan telah percaya. Semua bilang kenal, percaya. Ada orang kenal tapi tidak percaya. Ya saya tahu. Kok percaya? Ya saya tahu. Jadi kita bukan cuma tahu, bukan cuma know, tapi kita percaya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi Tuhan bukan memiliki kasih, tapi Tuhan adalah kasih. Saya berikan contoh. Saya memiliki coklat dan saya adalah coklat, dua hal yang berbeda. Benar nggak? Kalau saya memiliki coklat, mungkin di kantong saya ada silver queen. Tapi kalau saya adalah coklat, kau gigit rambut rasa coklat, kau gigit telinga rasa coklat, karena saya adalah coklat. Tuhan bukan memiliki kasih, tapi Tuhan adalah kasih. Artinya apa? Dia tidak bisa buat planning buat saudara di luar kasihnya. Dia tidak bisa menjalankan rencananya di luar kasihnya. Selalu dia menjalankan rencana buat saudara di dalam kasihnya. Makanya saudara punya masa depan yang luar biasa karena Tuhan merencanakan masa depan saudara didasarkan atas kasihnya. Bisa bilang amin. Dan dia rela memberikan semuanya. Makanya saya khotbah minggu lalu, bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa menyembuhkan saudara, sedangkan pemberian yang paling tinggi yang pernah diberikan sorga kepada kita adalah Yesus Kristus. Bagaimana mungkin dia tidak menjawab pemerintahan bermacam yang lain. Kalau Tuhan menahan kesembuhan buat saudara, berarti dia menganggap kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan berkat buat saudara, berarti dia menganggap berkat lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Makanya Paulus bilang, mana mungkin? Tidak mungkin. Apa yang jadi kebutuhan saudara hari ini? Tetap nilainya tidak setinggi Yesus. Dan Tuhan tidak pernah menahannya. Yang menahan itu karena kita tidak percaya. Mulai percaya dan bertindak dalam apa yang sudah percaya. Fakta kadang berbeda dengan apa yang kita percayai. Tapi fakta sementara. Kami berjalan bukan karena melihat fakta, tapi karena percaya kebenaran. Karena yang kelihatan fakta sementara, yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah merubah firman-Nya. Dan Tuhan tidak mungkin menghukum saudara, karena penghukuman saudara sudah dilakukan di atas kayu salib. Dan kalau hari ini dia hukum saudara, berarti Tuhan tidak jadi Tuhan lagi. Karena tidak mungkin dia menghukum kesalahan yang sama 2 kali. Amin. Semua kesalahanmu hari ini. Darah domba di perjanjian lama hanya 1 tahun kadaluarsa. Darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itu kau gara-gara kau tidak setia atau kau dapat musibah. Inilah cara yang tidak salah. Cara yang salah dalam menerima perjamuan kudus. Memang saya layak menerima ini karena saya terlalu kurang ajar. Banyak yang mati gara-gara caranya salah. Sebab Tuhan sudah tanggung semuanya. Tidak ada yang perlu saudara tanggung. Seolah-olah pengorbanan Tuhan belum komplit, belum lengkap. Tambah dengan kau lagi. Semua sudah lengkap. Melebihi apa yang harus dibayar. Karena kalau ada orang yang ketangkap, dia harus kembalikan dombanya ditambah 1/5, 20%. Tuhan bayar lebih daripada apa yang menjadi hutang kita. Lebih. Dia bayar lebih. Haleluya. Allah adalah kasih dan bersahabat, tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalamnya. Jadi kalau tembok tindisku, itu sama saya tembok tindis Allah. Kalau aku di dalam Allah. Pokoknya Tuhan kalau tembok ini jatuh ya, kau tindis ke saya, bukan tindis saya, tindis kau. Karena saya dalam kau dalam saya. Amin. Jadi sebentar malam terus dilihat-lihat, kira-kira balak ini kuat ke tidak ya? Kira-kira ini plafon dia bertahan ke tidak ini? Tiap malam kita mulai perhitungkan, mulai bikin hitung-hitungan. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Amin. Tapi orang itu terada di sini, yang ada di sini sudah dibaharui pikirannya. Amin. Karena kata metanoia itu artinya perubahan pikiran. Metanoia dalam bahasa asli itu artinya miss the mark, ya. Harmatia itu miss the mark, ya, dosa. Kalau metanoia itu adalah perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Jadi tadinya berpikir gagal, sekarang berpikir aku lebih daripada pemenang.
Kau lihat dulu, kau siapa? Aku lebih. Makanya Tuhan datang kepada Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6. Hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon mencoba membawa dan membuat Tuhan mengerti. Saya dari suku kecil, orang paling kecil, manusia paling kecil. Mana mungkin saya, engkau pahlawannya. Sekali Tuhan berkata pahlawan yang gagah perkasa, tidak tergantung dengan keadaanmu, tidak tergantung dengan tingkat pendidikanmu, tidak tergantung dengan stratamu, tidak tergantung dengan dari mana engkau berada. Sekali Tuhan berkata engkau pahlawan, dia pasti akan menyelesaikannya. Sekali Tuhan berkata aku berkata engkau tidak tergantung di tingkat pendidikanmu, tidak tergantung oleh dunia usahamu, tidak tergantung oleh latar belakang keluargamu. Sekali Tuhan berkata, aku akan berkata engkau, dia pasti akan berkati. Saya tidak pernah bermimpi, saudara. Orang dari kampung kecil, suku kecil, tidak terkenal, bisa berdiri di hadapan bangsa-bangsa, bisa berkhotbah di negara-negara. Setiap kali saya bawa rombongan pergi Israel, saya kadang-kadang tidak menyadari. Di dalam rombongan saya ada yang doktor S3, saudara. Sementara saya S3 juga. SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, saudara. Ya. Saya tidak, karena saya cuma punya hati, biar mereka berjumpa dengan kebenaran, hidup mereka diubahkan. Habis selesai pulang, saya lagi duduk ngopi di angkasa. Tiba-tiba saya dengar ada sebuah iklan yang disampaikan oleh salah satu peserta yang saya bawa ke Israel. Ternyata dia dokter. Saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Saya tak tahu. Kalau saya tahu dia, mungkin saya gugup dari awal sudah. Bersyukur saya tak tahu sudah. Makanya saya hajat dan akhirnya bilang, Bapak terima kasih. Apa yang saya tidak pernah pelajari di bangku kuliah, saya bisa dapatkan di sini. Kenapa? Setiap hembusan air, setiap hembusan udara, setiap air yang mengalir, setiap jejak yang kita, semua berbicara tentang Yesus. Luar biasa. Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Ayatnya. Ia tak berada dalam Allah dan Allah dalam ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari. Jadi kasih Allah itu membuat kita bisa berdiri. Yes, aku bukan orang yang akan dihukum. Tapi aku akan orang yang menerima mahkota. Yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya keberanian percaya berdiri pada hari. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi kita. Karena sama seperti dia. Siapa itu Kristus? Begitu kita juga di dalam dunia ini. Saya tanya, Kristus dikasihi Bapak di surga enggak? Dikasihi. Begitu juga saya dikasihi. Kristus diberkati enggak? Sangat diberkati. Sama seperti Kristus diberkati, saya juga diberkati. Saya tanya, Kristus ada breast cancer enggak? Sama seperti Kristus tidak ada breast cancer, demikian juga saya. Kristus sangat dilindungi enggak? Sangat. Orang Nazaret mau coba dorong dia jalan seperti laut terbelah. Jalan. Gak ada yang bisa jentuh dia, karena dia dalam perlindungan Allah. Sama seperti Kristus dilindungi, saya juga dilindungi. Saudara tinggal ngomong saja. Sama seperti Kristus. Sama seperti as he is, so we are in the world. Sama seperti dia, demikian juga saya. Sama seperti Kristus tidak punya penyakit, saya juga tidak punya penyakit. Sama seperti Kristus yang penuh dengan hikmat, saya juga penuh dengan hikmat. Sama orang bisa beli pengetahuan tapi tidak bisa hikmatnya minggu lalu. Sama seperti Kristus demikian juga kita di dalam dunia ini. Ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna. Bukan kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada kita. Mana ada kasih kita yang sempurna kepada Tuhan? Gak ada. Tapi kasih yang sempurna cuma datang dari Tuhan kepada kita. Lihat ayat 18, ayat 19, siapa yang lebih dulu? Kita mengasihi karena Allah lebih. Jadi kita ini bisa berdiri karena Tuhan mengasihi kita. Percayalah, kalau yang pakai mulut saja dia jaga. Setiap kali pendeta mentabiskan ibadah, selalu berkata begini, terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Untuk jadikan kawalinya Tuhan terpakai tangan, mulut saja. Kawalinya jadi, cakalang jadi, ekor kuning jadi. Tapi untuk menjadikan Nobel, Tuhan pakai tangan. Lalu saudara berkata, Pak itu kan cuma untuk Adam dan Hawa. Mazmur 139, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kau pemuka ini, muka lebar, muka panjang, hidung mancung, hidung ini, itu hasil karya Tuhan. Jadi itu sama dibandingkan kenapa dia punya hidung tinggi, saya punya kayak kue mangkok. Yang penting ada lubang saudara ya. Itu yang paling penting. Tanya di sebelah, kok masih ada lubang toh? Ada. Biar tinggi kalau terlalu lubang, game over saudara ya. Jadi terus usah banding-banding. Amin. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan rancang kita bukan untuk isap rokok. Kalau Tuhan bikin kita untuk isap rokok, dia knalpot pasti di atas saudara ya, bukan di bawah. Bukan, saudara. Pasti ke atas. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Selama knalpot masih menghadap ke bawah, napas kita untuk memuliakan Tuhan, saudara. Haleluya, biarlah semua yang bernapas pujilah Tuhan.
Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saudara sudah bisa lihat semua kita ini hasil karya Tuhan, hasil tangan Tuhan dijaga. Yang pakai mulut saja dia jaga. Ibrani 1 ayat 3, ia menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Tumbuh-tumbuhan tetap keluarkan oksigen karena umatku perlu bernapas. Yang pakai mulut dia perintah, yang pakai tangan lebih lagi. Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Siapa itu? Saya dan saudara. Yang pakai mulut dia jaga, apalagi yang pakai tangan. Ia menenun aku dalam kandungan ibuku, tulang-tulangku tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Habis menenun dia terbilang, terserah kau mau bikin apa terserah. Tidak, dia atur buku agenda ayat 16. Hari-hari yang kau bentuk telah ada sebelum saya ada di sana. 2024 telah ada, sudah punya agenda. Bulan Maret sudah punya agenda, minggu depan sudah punya agenda sebelum saya sampai di sana. Karena Tuhan yang menciptakan waktu, dia tidak berbicara pakai waktu. Dia bisa mendahului kita di hari Senin sebelum kita sampai di sana. Dan dia sudah tunggu dengan berkat yang luar biasa. Seperti gembala yang tidak pikir di mana kita akan makan. Gembala, seperti domba yang akan berpikir di mana kita akan makan. Dia tidak berpikir besok kita makan apa, di mana kita akan makan. Tidak, itu tugas gembala. Domba cuma ikut gembala. Ya, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Tuhanlah gembala kami, tuntun kami umatmu. Nah itu gembala. Jadi kalau sampai domba stres, berarti domba itu ambil posisi gembala, saudara ya. Amin. Biarkan Tuhan yang jadi gembala. Dan dia akan menuntun kita, dia akan cari mana padang gurun, mana rumput. Dia akan besok, saya akan bawa di sini. Tuhan sudah reservasi minggu depan dan dia bilang, saya akan bawa dia di sini di hari Senin. Saya akan bawa dia di sini di hari Selasa. Karena langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Kesaksian sebelum khotbah berakhir. Kemarin waktu gempa, saudara, ada satu hamba Tuhan yang ingin makan di rumah makan atau kafe Carita. Sudah sampai depan, sudah parkir mobil. Begitu dia mau masuk, dia rasa terenak. Bukan karena tamu full, terlalu banyak tamu juga. Lalu dia masuk lagi ke mobil, pindah ke yang lain. Begitu dia pindah ke yang lain, belum sempat masuk. Bung, lihat begini, Carita so anyor di bawah, saudara ya. So jadi cerita yang baru, saudara ya. Jadi cerita, saya sempat pergi lihat, ya saya oh ya Tuhan, terima kasih. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan takut. Rumah tadi malam saya mimpi. Apa orang-orang sumati saya mimpi. Hidupku tidak ditentukan oleh mimpi, tapi ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Stop dengkau pemimpi terlaku itu, saudara ya. Apalagi orang Jawa kalau mimpi gigit tanggal atau digigit anjing itu tidak bisa tidur sepanjang malam. Orang Manado kalau mimpi anjing gigi RW tersedia, saudara. Begitu. Haleluya. Banyak saudara dilepaskan hari ini, pulang dengan kebebasan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur dan kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Di tengah ada amplop untuk pembangunan, di kiri kanan ada amplop untuk persepuluhan. Ucapan syukur, Tuhan berkati kita. Ucapan karena Tuhan tambahkan umur, Tuhan buat perjalanan berhasil, dan kita akan berdoa. Saya percaya Tuhan yang akan berkati kita berlimpah-limpah. 2 Korintus pasal 9, Tuhan yang menyediakan roti, benih untuk ditabur. Semua disiapkan oleh Tuhan. Traktor disiapkan, lahan disiapkan, tinggal kita mengerjakannya. Dan begitu kita panen, kita bawa benih, Tuhan siapkan roti sukacita, roti perlindungan, roti ketenangan. Malam ini tidur nyenyak karena Tuhan siapkan roti ketenangan, roti perlindungan, roti hikmat disediakan Tuhan berlimpah-limpah. Tinggal kita makan dan kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mari angkat persembahan saudara. Tuhan, obah Tuhan, semua yang kami bawa hari ini menjadi kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena pada waktu kami menabur, kami bukan cuma tuai berkat, tapi kami tuai ketenangan, kami tuai perlindungan, kami tuai langit terbuka, kami tuai belalang-belalang pelahap yang Tuhan halau, dan semua yang ada pada kami dikuduskan oleh Tuhan. Karena ketika buah sulung kudus, semua hasilnya kudus, semua adonan kudus, semua yang ada pada kami dikuduskan. Dan iblis tidak bisa makan barang kudus, karena semua yang dikuduskan oleh Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Yang